Hmm, Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Effendi, eh, dengan NIM 52011 ingin mempresentasikan tugas sistem otomasi industri. Oke, baik. Untuk materi yang pertama di sini adalah sistem kendali otomasi. Nah, apa sih itu sistem kendali otomasi? Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada sistem dari mobil. Nah, di sini input dari mobil adalah bahan bakar. Jadi outputnya adalah energi gerak atau perpindahan. Jadi mobil akan berpindah atau berjalan karena sudah diisi oleh bahan bakar atau inputnya adalah bahan bakar, maka mobil itu akan bergerak. Selanjutnya, nah di sini adalah definisi sistem. Nah, dapat kita simpulkan tadi bahwa sistem itu merupakan sekelompok komponen-komponen yang saling bekerja sama satu sama lain untuk melakukan suatu proses sedemikian rupa agar target atau sasaran yang hendak dicapai terpenuhi. Oke, selanjutnya, nah apa itu sistem kendali? Sama seperti tadi, sistem kendali itu yaitu contohnya ini ada ibu ini memasak kue di oven. Nah, di sini ibu ini mengatur waktunya adalah 5 menit dan suhu di dalamnya adalah 90 derajat. Seperti itu contohnya. Nah, apa sih itu definisi dari sistem kendali itu? Jadi, sistem kendali adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan suatu proses pada sistem agar output atau keluaran sistem yang dihasilkan dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, dalam hal ini output yang dikendalikan adalah kestabilannya, ketelitian dan kedinamisannya. Selanjutnya ada di sini ada contoh sistem kendali dari tondon air. Nah, sistem kendali ini terdiri atas kelompok komponen yang saling bekerjasama satu sama lain. Contohnya itu nilai input, controller, akumulator, plan, nilai output, dan sensor. Nah, selanjutnya ada materi selanjutnya ada open loop dan closed loop control system. Nah, apa sih itu open loop? Nah, ada berbagai jenis sistem kontrol yang digunakan dalam robotika. Dalam kontrol loop terbuka, komputer mengirim sinyal berdasarkan keadaan saat ini tanpa mempertimbangkan umpan balik dari sistem. Jenis sistem ini juga disebut dengan non-servo atau pick and place dan digunakan dalam sekitar 35% robot di Amerika. Nah, jadi open loop ini digunakan sebagian besar robot di Amerika seperti itu. Nah, ini ada contohnya tuh computer controller, sistem require or akumulator, dan proses or robot. Nah, ini adalah dalam sistem kontrol loop terbuka, sinyal pertama dikirim oleh pengendali komputer ke penggerak sistem. Penggerak sistem kemudian mengubah sinyal tersebut menjadi operasi yang dilakukan oleh proses atau robot. Nah, pergerakan sistem dapat berupa apa saja, mulai dari akumulator pneumatik, katup aliran hidrolik, hingga pengendali listrik. Nah, contoh di bawah ini adalah komputer hidrolik dan prosesor robot. Oke, selanjutnya ada dalam sistem loop terbuka ini, panjang waktu penerapan sinyal serta integrasi sinyal sangat penting untuk memastikan bahwa operasi baru selesai. Ini karena tidak ada umpan balik ke komputer dari penggerak sistem robot sehingga tidak ada pembaruan yang dapat dilakukan pada keluaran sinyal. Nah, contoh sederhana dari sistem loop ini yaitu penyiraman industri. Nah, contoh ini programmer memperbarui pengendalian komputer yang akan menghidupkan penyiram pada waktu yang ditentukan. Nah, programmer ini mengendalikan komputer untuk menghidupkan penyiraman ini gitu di waktu yang ditentukan seperti itu. Nah, ketika komputer mengirim sinyal, katup air ini akan menghidupkan air secara otomatis gitu. Yang memungkinkan untuk bergerak sepanjang lapangan dan menyiram tanaman. Oke, selanjutnya ada closed loop. Nah, apa sih itu closed loop? Nah, jenis kedua dari sistem kontrol ini adalah kontrol loop tertutup atau kontrol servo. Nah, sebuah servo adalah perangkat yang menggunakan umpan balik melakukan kesalahan untuk mengendalikan pergerakan perangkat lain. Nah, perbedaan utama antara sistem loop terbuka dan tertutup ini adalah adanya loop umpan balik yang memungkinkan pengendali untuk melakukan penyesuaian pada robot. Nah,
Gitu. Nah, dalam contoh sebelumnya kan kita membahas tentang penyiraman. Dalam contoh sebelumnya kan kita membahas tentang penyiraman. Sistemnya adalah loop terbuka karena pengendali tidak menerima umpan balik. Nah, tetapi jika kita menggunakan loop tertutup ini, jika sensor pelembapan ditambahkan, maka menjadi sistem loop tertutup. Seperti itu. Contoh tersebut mengukur kepadatan kelembapan tanah dan mengirimkan informasi tersebut kembali ke pengendali komputer. Komputer kemudian dapat melakukan penyesuaian terhadap jumlah air yang keluar dari penyiraman ini. Nah, keuntungan dari sistem kontrol tertutup ini meliputi kontrol program yang fleksibel, kemudian mengubah titik-titik yang diprogram, kemampuan untuk tugas manufaktur dan yang kompleks, dan kemampuan penyimpanan dan eksekusi program yang beragam. Nah, kemampuan fleksibel ini memungkinkan mesin yang sama untuk menggunakan banyak program dengan operasi yang berbeda berdasarkan pekerjaan yang disajikan tanpa perlu mengganti mesin. Nah, tadi itu adalah keuntungan kita menggunakan control loop daripada menggunakan control loop terbuka. Nah, oke, selanjutnya di sini materi selanjutnya adalah sistem kontrol terbuka versus sistem kontrol tertutup. Oke, di sini apa sih itu sistem kontrol terbuka? Nah, sistem yang ini adalah sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kendali, serta keluaran sistem tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dan dengan masukan. Contohnya ada di gambar berikut ini. Nah, masukan, misalnya controller, proses, dan keluaran atau output. Oke, selanjutnya apa sih karakteristik sistem kontrol terbuka ini? Yang pertama ada output tidak diukur maupun diumpan balikan. Nah, yang kedua ada bergantung pada kalibrasi. Yang ketiga ada hubungan antar output dan input dapat diketahui. Yang ketiga ada tidak ada internal disturbance maupun external disturbance terkait dengan waktu. Nah, yang terakhir ada terkait dengan waktu. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sistem loop terbuka ini yaitu yang pertama ada kelebihannya yaitu konstruksinya sederhana dan perawatannya mudah. Nah, yang kedua ada lebih murah. Yang ketiga ada tidak ada persoalan kestabilan. Yang keempat ada cocok untuk keluaran yang sukar diukur. Nah, yang berikutnya ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari sistem loop terbuka ini adalah gangguan dan perubahan kalibrasi. Yang kedua ada untuk menjaga kualitas yang diinginkan perlu kalibrasi ulang dari waktu ke waktu. Nah, karakteristik dari sistem terbuka ini, oke, ini udah tadi. Oke, selanjutnya kita sistem kontrol tertutup. Nah, sistem kendali loop tertutup adalah suatu sistem yang keluarannya berpengaruh langsung terhadap aksi kendali yang berupaya untuk mempertahankan keluarannya sehingga sama bahkan hampir sama dengan masukan acuan walaupun terdapat gangguan pada sistem. Nah, contoh dari sistem ini banyak sekali. Salah satu contohnya adalah AC ini adalah pendingin ruangan. Nah, masukan dari sistem AC ini adalah derajat suhu yang diinginkan si pemakai. Nah, keluarannya berupa udara dingin yang akan mempengaruhi suhu ruangan sehingga suhu ruangan diharapkan akan sama dengan suhu yang diinginkan. Dengan demikian, umpan balik berupa derajat suhu ruangan setelah diberikan aksi udara dingin maka akan didapatkan kesalahan atau error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya sehingga didapatkan kesalahan yang semakin lama semakin mengecil. Selanjutnya adalah dibandingkan dengan sistem kontrol terbuka, sistem kontrol tertutup ini memang lebih rumit, mahal, dan sulit dalam desain. Akan tetapi tingkat kestabilannya yang relatif konstan dan tingkat kesalahannya yang kecil bila terdapat gangguan dari luar, membuat sistem kontrol ini lebih banyak menjadi pilihan para perancang sistem kontrol. Contohnya ada di gambar berikut ini. Bisa kita lihat di gambar berikut ini. Oke, selanjutnya ada materi pengontrol pit. Nah, apa sih pengontrol pit itu? Nah, jadi pengontrol pit itu adalah singkatan dari yang berarti proporsional, integral, dan derivatif. Jika kita perlu menjaga suatu tetap konstan, seperti suhu misalnya, maka ini adalah cara untuk melakukannya. Nah, pada dasarnya ini menggunakan umpan balik loop control untuk memastikan keluaran yang diinginkan adalah apa yang Anda dapatkan. Nah, Anda cukup mengatur pengaturan di kontrol dan itu akan menjaga keluaran tetap berdasarkan umpan balik dari beberapa input, biasanya jenis sensor tertentu. Nah, hanya sesuatu yang mungkin Anda temui setiap hari atau sesuatu yang mungkin kita temui setiap hari yang pada dasarnya menggunakan kontrol pit adalah pengontrol kecepatan dalam kendaraan. Nah,
Biasanya kita naik motor kan itu ada mengontrol kecepatannya gitu, berapa kilo atau apa. Nah, di sini untuk mencapai kecepatan yang kita inginkan, kita bisa mengontrol kecepatan. Nah, mengontrol kecepatan mengirimkan ini yaitu mengirimkan sinyal keluar kepada throttle Anda untuk mengatur kecepatannya. Nah, sebuah sensor kecepatan ini memberikan umpan balik loop control untuk memberitahu pengontrol kecepatan apakah mobil harus mempercepat atau melambat gitu. Jadi ini akan memberitahu bahwa pengontrol kecepatan ini apakah motor ini akan dipercepat atau diperlambat, nah, atau seberapa banyak tool yang harus diberikan. Itu contohnya. Salah satu tipe yang umum digunakan dalam manufaktur dan industri adalah pengontrol suhu atau PID. Nah, pengontrol ini cukup sederhana untuk digunakan dan diatur, dan mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengendalikan suhu berbagai peralatan. Nah, contoh pengontrol suhu PID ada di gambar berikut ini. Nah, sini bisa kita lihat ada sini untuk mengontrol suhu atau sensor untuk mengontrol suhu. Oke, berikutnya, nah, variabel proses atau umpan balik loop control akan dihubungkan ke kartu input kita dan diprogramkan ke dalam PID kita. Nah, keluaran yang dikendalikan dihubungkan ke kartu output kita. Nah, PID dan PLC dapat melakukan semua perhitungan dan mengambil keputusan berdasarkan variabel set point. Tidak peduli bagaimana cara kita mengaturnya, PID adalah pilihan yang sangat baik untuk proses otomatisasi. Nah, ini PID ini sangat cocok digunakan di industri. Oke, selanjutnya ada pengontrol PID explainer. Contoh dari pengontrol PID explainer adalah misalnya nih, rumah ini misalnya gambar di bawah ini. Nah, bisa kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, rumah ini memiliki pemanas yang mendistribusikan pemanas ke seluruh ruangan. Nah, pengontrol yang dipasang di dinding disebut termostat. Termostat memiliki sensor yang mengukur suhu rumah dan membandingkan pengukuran tersebut dengan set point yang dapat diatur. Jika suhu ruangan di bawah set point, pemanas dihidupkan. Nah, ketika suhu ruangan naik di atas set point, pemanas akan dimatikan. Nah, jenis pengendalian ini disebut pengendalian on-off atau bang-bang. Ini adalah gambaran tentang apa yang dilakukan suhu ruangan selama jangka waktu yang saat pemanas dihidupkan dan dimatikan. Seperti yang kita lihat, suhu tidak selalu berada di set point 70 derajat Fahrenheit, tapi berfluktuasi di atas dan di bawah set point. Nah, sini ada contohnya termostat. Oke, selanjutnya, nah, pengendali on off ini mungkin cocok untuk rumah, tetapi pengendali on off ini kurang cocok untuk di industri. Nah, kenapa? Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari on off ini antara rumah dan industri. Nah, contoh pengendali level tangki untuk menjelaskan mengapa. Nah, mengapa ini tidak cocok? Nah, katup yang mengisi tangki ketika pompa mengosongkannya, jika katup dioperasikan dengan pengendalian on off, maka level air akan berfluktuasi di sekitar set point 50%. Nah, oke, selanjutnya ada materi PID tuning parameters. Nah, apa sih itu pre-tuning parameters? Nah, parameters ini adalah parameter yang menyediakan PID merujuk pada angka-angka atau konstanta yang digunakan dalam mengontrol PID untuk mengatur cara pengendalian bekerja. Nah, parameter-parameter ini mempengaruhi bagaimana pengontrol merespon terhadap perubahan dalam sistem yang dikendalikan. Ada 3 parameter utama dalam PID tuning, yaitu ada proporsional atau P. Parameter proporsional mengontrol sejauh mana pengontrol merespon perbedaan antara set point atau variabel proses. Nah, semakin besar nilai P, semakin besar respon pengontrol terhadap perbedaan ini. Namun jika nilai terlalu besar, pengontrol dapat menjadi tidak stabil. Nah, yang kedua ada integral atau I. Parameter integral mengontrol sejauh mana pengontrol menangani kesalahan sistem seiring waktu. Ini membantu menghilangkan kesalahan akibat offset antara set point dan variabel proses. Nilai I yang terlalu besar dapat menyebabkan osilasi dan penundaan dalam respon pengontrol. Nah, selanjutnya ada derivatif atau disebut D. Nah, parameter derivatif ini adalah untuk mengontrol sejauh mana pengontrol merespon tingkat perubahan kesalahan. Ini membantu mencegah
osilasi dengan mengurangi respon cepat terhadap perubahan tiba-tiba. Nah, nilai D ini yang terlalu besar dapat menyebabkan respon pengontrol yang sangat lambat. Nah, how to tune a PID. Nah, bagaimana cara menyetel sebuah PID pada controller? Oke. Nah, PID tuning proportional trim. Nah, pertama ada PID tuning proportional trim. Nah, istilah proporsional sering disebut P atau konstan. Nah, dapat disebut sebagai proportional gain atau hanya gain saja. Cara penyebutannya yang bukan unit melainkan rasio. Parameter ini juga bisa disebut pita proporsional, diukur dalam satuan persen. Parameternya bisa disebut KP, gain atau lainnya. Ini adalah parameter yang menentukan seberapa cepat sistem merespon. Main logic bervariasi dengan perbaikan. Untuk pengontrol yang menggunakan istilah gain, penyesuaian parameter penyetelan ini lebih tinggi, dapat menyebabkan loop yang lebih sensitif dan kurang stabil. Sebaliknya, pada pengontrol dengan unit pita proporsional, penurunannya parameter penyetelan ini mempengaruhi loop dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya ada PID tuning integral claim. Istilah integral atau konstanta I yang disebut reset atau dinyatakan secara berbeda juga seperti berulang per detik, detik per perulangan, pengulang per menit, menit per pengulangan. Nah, terdapat dari jenis pengukuran integral atau dari semua nilai yang dilaporkan dari sinyal ditangkap dan pada saat Anda menghitung hingga saat kita selesai menghitung atau area di bawah kurva yang diplot. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, parameter ini disebut Kasia, Tasia atau lainnya. Parameter ini menentukan seberapa cepat kesalahan steady state yang dihapus. Sini bisa kita lihat contohnya. Oke, selanjutnya ada PID tuning derivative term. Nah, turunan atau D satuan konstanta biasanya detik atau menit. Tujuan konstanta derivatif adalah untuk memprediksi perubahan tindakan turunan bertindak dari tingkat perubahan yang diukur dalam variabel proses. Ini parameter ini pada dasarnya berarti seberapa jauh di masa depan Anda ingin memprediksi tingkat perubahan. Nah, parameter ini dapat membantu menciptakan respon yang lebih cepat dalam loop kita. Dan loop berkinerja lebih baik juga. Namun, karena istilah derivatif mengukur laju perubahan dalam variabel proses harus menjadi sinyal yang sangat bersih, yang berarti tidak ada noise dalam sinyal itu. Oleh karena itu, istilah derivatif tidak sering digunakan dalam kontrol. Oke, selanjutnya ada PID tuning. Selanjutnya ada bagaimana cara menggunakan P controller. Nah, cara menyetel pengontrol P jika PF berubah dengan cepat. Karena pengontrol P adalah yang paling banyak digunakan, di sini kita hanya akan menyesuaikan parameter tersebut. Seperti yang kita bahas, perbedaan dalam pengukuran dalam istilah PID. Untuk tutorial ini kita akan membakukan gain dan mengulangkan per menit. Nah, untuk langsung variabel proses Anda berubah dengan cepat dengan perubahan, maka Anda akan mulai dengan penguatan rendah, mungkin serendah 0,1 sambil menyesuaikan reset antara 1 dan 10 pengulangan per menit. Nah, contoh gambarnya seperti berikut. Selanjutnya ini bagaimana pengontrol P ini berubah perlahan. Tadi kan sebelumnya ada berubah dengan cepat. Nah, ini berubah perlahan. Sebaliknya, jika variabel proses berubah perlahan, mulai dengan keuntungan yang lebih tinggi dan reset yang lebih rendah, masing-masing antara 2 dan 8 dan 0,05 dan 0,5. Sesuaikan hanya satu parameter pada suatu waktu dan amati hasilnya. Contohnya ada gambar di samping ini. Gambar di sini. Selanjutnya ada pendekatan yang lebih terukur adalah memulai dengan gain rendah dengan integral dan turunan dinonaktifkan. Perhatikan prosesnya dan mulailah menyesuaikan penguatan secara bertahap dengan mengendalikan nilainya. Ketika proses mulai bersosialisasi, sesuaikan nilai gain turun sebesar 50%. Gunakan nilai integral kecil dan diperhatikan prosesnya. Gadakan nilai secara bertahap sampai oscillasi terjadi. Kemudian potong integral sebesar 50%. Pada titik ini Anda harus berada di suatu tempat di lingkungan dan dapat memulai proses fine tuning. Nah, selanjutnya bagaimana menggunakan program basic PID loop ini di Control Logic. Nah, di sini kita menggunakan untuk memprogramnya, di sini kita menggunakan software yaitu Studio 5000. Nah, sebelum itu kita install dulu
software Studio 5000-nya. Nah, ketika sudah diinstal, di sini kita mulai membuat sebuah project baru. Nah, selanjutnya kita membuat new text, membuat new program. Ini contohnya, contoh gambar. Oke, selanjutnya setelah kita selesai membuat project baru, text dan new view 10, selanjutnya kita akan menambahkan block file ke lingkungan pemrograman Studio 500 Rutina. Sekarang anggaplah kita memiliki tangki yang bercampur di mana suhu harus dipertahankan pada titik pengaturan tertentu. Nah, katup kontrol memungkinkan katalis ditambahkan ke tangki untuk meningkatkan suhu pemancar. Suhu akan mengirimkan umpan balik ke feed. Ini akan mewakili loop proses dan kontrol kami untuk tujuan pemrograman. Nah, selanjutnya kita di sini menyiapkan properti block speed. Di sini caranya kita klik menit di tab konfigurasi umum. Nah, di sini kita menggunakan konfigurasi default, namun ini hanya perlu memastikan bahwa untuk timing menggunakan periodic mode, untuk kontrol diatur ke E. Ini bisa kita lihat. Nah, untuk hitung menggunakan parameter opsional yang diatur ke E dan istilah turunnya diatur ke EV. Selanjutnya di tab UE atau limits. Di sini kita akan mengatur engineering unit scaling untuk parameter CV dan PV dari 0 hingga 2500 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya ada set point 500 hingga 200. Selanjutnya ada batas variable control untuk menggunakan unit rekayasa suhu yang sama. Nah, di sini kita bisa membatasi variable controlnya gitu, menggunakan unit rekayasa suhu yang sama. Baik, selanjutnya kita menghubungkan tak input dan output ke block pipes. Nah, setelah blok fungsi pipe dikonfigurasi, kita dapat mulai menambahkan tak referensi input dan output kontrol program untuk menyesuaikan kinerja blok pipe. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya ada tak input dan output utama. Di sini bisa kita lihat parameter yang diperlukan yang telah kita pilih di blok pipe, yaitu tak referensi input dan output utama adalah suhu PV atau variabel proses yang merupakan umpan balik dari pemancar suhu. Nah, ada SPPROG atau program set point yang didefinisikan oleh operator pada HMI. Selanjutnya ada output CVEU UE atau nilai kontrol dalam unit teknik untuk mengontrol panas di dalam tangki dengan membuka atau menutup katup kontrol. Nah, selanjutnya kita masukkan lainnya yang ditambahkan adalah kita tambahkan sesuatu, yaitu SPH limit dan SPL limit. Ada untuk mengendalikan batas tinggi atau rendah set point. Nah, PVUE max dan PVUE min adalah unit teknik maksimum dan minimum. Misalnya ada referensi input proc auto rec atau proc manual rec atau bisa disebut auto manual. Nah, kontrol ini untuk memungkinkan kontrol manual langsung dari katup kontrol katalis referensi input. Selanjutnya ada CV proc atau nilai referensi tak CV manual, akan digunakan untuk kontrol manual saat auto manual dimatikan. Nah, selanjutnya ada pipe perlu di setel dan di sini kita telah menetapkan parameter penyetelan P-gain ke 1 dan I-gain ke 0,5 dan D-gain ke 0 ke titik-titik yang ke titik awal yang disarankan. Nah, selanjutnya kita akan membahas speed setting. Oke, ini yang terakhir, materi yang terakhir ada speed settings atau proportional only control. Nah, apa sih proportional only control ini? Nah, jadi ini adalah rentang output pengontrol adalah 4 hingga 60 mA yang memiliki 0 hingga 100%. Nah, ketika proses stabil, output pengontrol akan
berada pada nilai antara 4 hingga 200 mA. Variabel proses juga diwakili oleh sinyal 4 hingga 20 mA dari pemancar aliran. Sinyal ini mewakili 0 hingga 100% dari variabel proses. Contohnya ada di gambar berikut ini. Selanjutnya ada tugas controller adalah memastikan bahwa proses variabel sama dengan set point. Pengontrol selalu melihat perbedaan antara set point dan variabel proses. Perbedaan ini sering disebut sebagai kesalahan. Tindakan proporsional adalah aplikasi kesalahan. Aplikasi proporsional ini tidak memiliki satuan dan sering disebut sebagai gain. Hasil yang diperkuat ini ditambahkan ke output pengontrol saat ini. Sekarang kita memiliki rumus matematika sederhana. Nah, output kontrol baru sama dengan output kontrol sebelumnya. Nah, jadi di sini kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, ini mari kita coba. Ini mari kita coba. Ini kita perlu tindakan proporsional dan bagaimana rumus matematika ini berlaku di contoh ini. Nah, sini kita akan mulai dengan pompa off. Dengan controller pada manual, maka akan mengatur output menjadi 50%. Ketika akan mengatur gain ke 1 sekarang, kita atur kontrolnya ke auto. Oke. Dengan mengubah set point dari 0% menjadi 100%. Dengan pompa off, PV atau variabel proses akan menjadi 0. Nah, perhatikan apa yang terjadi ketika mengubah set point dari 0% menjadi 10%. Nah, perubahan set point sebesar 10% menghasilkan perubahan 10% dalam output pengontrol. Nah, mengapa? Nah, kontrol output CO berubah sebesar 10% dari 50% menjadi 60%. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2, sama seperti tadi, tapi di sini kita mencoba meningkatkan gainnya menjadi 2. Nah, kali ini CO berubah dari 5% menjadi 70%, merupakan perubahan 20%. Mengapa? Karena gain sekarang ditetapkan pada 2. Oleh karena itu, tindakan proporsional akan menambahkan 20% ke output controllernya. Oke, mungkin baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.